mereka mengajak membuka festival-festival apa food crowd keramaian kayak sepak bola dan sebagainya. Sehingga waktu itu mereka mengundang pertunjukan-pertunjukan yang dilihat relevan. Saya memakai pertunjukan judulnya Planet Elamen, sebuah teater choir dari Papua dan NTT sebagai negara Melanesia, dengan tema mempertanyakan tentang alam, cerita tentang planet yang rusak dan membawa telur untuk bisa melahirkan makhluk baru yang harus bersih dari lingkungan yang kotor, sehingga temanya memang cocok sekali. Maka diundang di berbagai negara dan memakai choir dari Papua NTT yang langka sekali di seluruh dunia, kan seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi juga memang terbaca bahwa seluruh dunia sedang menghadapi COVID ya. Tetapi ada cara-cara pemecahan yang terukur, terprogres dan terbaca dan terpandu gitu. Jadi ketika kita diundang, yang paling penting adalah surat menyurat yang tidak mudah ya. Karena mereka menerangkan tahap yang pernah mereka lalui. Tahap 1 seperti apa, tahap 2 seperti apa, tahap 3 seperti apa, kebocorannya apa diterangkan semuanya oleh kita semua. Ketika saya datang, akan datang mereka kami sedang tahap ketiga. Tahap ketiga tidak mungkin tanpa kebocoran. Selalu ada, yang tentang juga banyak. Tetapi tahap ketiga itu semua orang boleh membuka masker di umum, di Jerman, tapi di Belanda dan Jerman, tapi di dalam ruangan dibatasi jumlah orangnya dan masih pakai penutup. Yang paling menarik, seluruh peraturan cukup detail, ya. AC mobil tidak boleh terlalu dingin, hotel tidak boleh terlalu dingin dan sebagainya. Rinci. Ada buku-buku panduan yang rinci. Tetapi di samping itu juga ada apa yang disebut produktivitas di tengah pandemi. Jadi misalnya kayak saya karantina dengan 30 orang dengan biaya yang mahal kan, satu orang satu kamar gitu. Mereka bilang tolong datang karena kita akan menyatukan memproses protokoler untuk bisa produktif gitu. Jadi waktu karantina kita juga punya tempat latihan yang di karantina di Belanda itu, sehingga memang ada prosedur-prosedur yang dipikirkan matang untuk tidak sekedar misalnya sekedar karantina toh gitu, ini toh gitu, tidak. Semua dilakukan dengan prosedur-prosedur yang cukup matang. Bahkan kita melakukan pertemuan antara seniman-seniman dari India, dari Afrika, dan akhirnya terbaca ya pandemi tidak soal vaksin aja, tapi soal itu suatu sistem di mana tidak soal negara maju, kaya dan miskin, tidak. Tapi ada suatu sistem yang memang melahirkan suatu kerja progres baik mundur atau maju yang disebut dengan mampu dibaca oleh setiap orang termasuk saya yang datang. Gitu. Seperti ini nih progresnya, kebocorannya ini gitu. Jadi kalau di Jerman Belanda ya jalan sehari-hari udah nggak pakai masker ya. Ya, nggak pakai masker kan gitu. Ada yang protes, bahkan protes vaksin pun masih ada dan suara hilang, Mas. Nah, hal ini yang pertama yang ingin saya katakan bahwa di balik sebuah kerja setiap bangsa ternyata terkandung suatu sistem komprehensif dan bahkan dari India bilang ketika terjadi krisis di sana memang semua hal yang menjadi kayak excuse ya, rumah sakit kurang, miskin dan sebagainya, ternyata tetap ada jawaban-jawaban yang membuat pemecahan masalah, misalnya polisi-polisi kota atau polisi desa berkeliling. Memang nggak ada fasilitas, naik sepeda, nyatet, rumah mana. Lalu kayak di Jerman tetap polisi-polisi di kerumunan harus ada. Saya tanya kan orang Jerman kan tertib, ngapain ada? Loh, tugas penegakan hukum harus ada di jalan. Apalagi di situasi transisi krisis gitu. Nah ini contoh satu yang ingin saya katakan. Bahkan pertanyaan banyak. Misalkan mereka menanyakan di Indonesia penularan COVID di wilayah mana kalau di suatu ruang. Misalnya kita jawab toilet. Lalu dia toiletnya seperti apa? Sangat detail. Pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul bertahap demikian dan menunjukkan bahwa mereka bukan persoalan mundur dan maju, tapi bahwa mereka ingin tahu ketika seluruh dunia itu menghadapi COVID, itu seperti apa mereka harus juga mengetahui, karena institusi-institusi mereka tidak mungkin hidup sendiri, harus hidup bersama dunia kan gitu. Jadi ketika saya tanya, ngapain kamu biayai saya mahal-mahal gitu? Suruh pembiayaan tidak ada dari Indonesia, dari mereka. Karena kalau kita mampu
dalam protokoler ini bersama-sama seluruh dunia tidak ada datang ke sini dan tidak terkena COVID dengan prosedur yang kita jalankan, itu adalah ujian. Kalau ada kebocoran, pasti harus kita laporkan kepada semua teman-teman yang datang dari seluruh dunia ini. Harus kita laporkan dan tidak ada yang perlu ditutupi. Itu. Sehingga menurut saya kasus-kasus gini ini menarik. Masyarakat yang datang terpandu, mengetahui ada masalah dan tidak, dan sebagainya. Mungkin sekarang sudah pada tahap keempat ya, sekarang ini dibuka, dan di dalam juga boleh gitu. AC-AC di hotel juga dijaga suhunya semuanya gitu. Itu contoh aja kasus. Yang kedua yang saya ingin umumkan, karena saya banyak jalan ya, misalkan membawa syuting untuk Netflix ya, membawa 100-200 orang ke Bali, lalu mentoring seniman-seniman di tengah pandemi ya seperti ini. Memang dilema kita adalah tidak ada panduan komunikasi. Lemah sekali dari berbangsa itu. Dari sistem yang dulu dengan militer tidak berganti dengan sistem yang apa yang disebut pertama respect. Tidak muncul dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Karena respect itu dibangun tidak oleh masyarakat itu sendiri. Kedua, kita juga tidak ada sistem panduan komunikasi publik yang dipercaya. Karena semua sudah panduan komunikasi komersial, yang semua akan memandu dengan caranya masing-masing. Dulu waktu dari zaman Gus Dur minta saya jadi direktur untuk TVRI, saya bilang, saya nggak bisa karena saya ada tugas lain. Tapi TV publik perlu. Kalau tidak, seluruh TV komersil akan bersaing, ataupun komunikasi komersil YouTube akan bersaing untuk pameran perhatian. Dengan caranya mereka masing-masing, dan akan lebih praktis. Lebih memudahkan, dan tidak cukup mampu membangun suatu komunikasi kebangsaan. Maka tidak ada berita sekarang sebetulnya. Berita jam 7 kita tidak tahu. Kalau ada berita serius, semua bilang, ngapain serius ya? Jadi bangsa kalau komunikasi serius sudah nggak dipercaya. Kalau kita BBC, sekarang untung ada CNN ya, Pak SHD, saya termasuk sangat menyenangi itu. Misalkan seperti sekarang, BBC, saya bisa lihat jam berapa, berita-berita utama tentang COVID, obatnya yang apa dan apa, saya bisa lihat. WDR, saya perlu jam segini berita-berita yang memang serius. Dikomunikasikan ringan tapi serius. Nah, oleh karena itu saya agak prihatin karena komunikasi berbangsa kita itu betul-betul hancur lebur menurut saya. Sangat hancur lebur. Dan ketika saya pakai handphone terus malah ditegur sama teman-teman seniman Jerman. Ngapain kamu nggak handphone terus kan? Terganggu gitu loh bagi mereka. Karena komunikasi mereka sebetulnya komunikasi bagi mereka adalah komunikasi yang hidup di civil society. Bukan hidup di dunia maya itu sendiri. Mereka punya laptop jam 7 sampai jam 9 kerja, komunikasinya di situ. Nah, yang ketiga yang ingin saya catat, maka akhirnya kehidupan kita itu hidup di dunia handphone, di dunia maya, media sosial. Padahal dalam seluruh revolusi, kenapa kita gagal terus? Karena setiap revolusi teknologi kita tidak menggunakan untuk institusi publik civil society yang menghidupi masyarakat. Tidak pernah sanggup untuk itu. 2, 3, atau yang sekarang 4, 5 ini. Jadi kalau saya contohkan gini, kalau saya ingin tahu program pemerintah ya programnya itu hanya hidup di dunia maya. Ahli-ahlinya dunia media sosial. Humaniora sekarang sudah tidak muncul. Teknokrat hampir tidak ada di pemerintahan. Nah, ini adalah kenapa kemudian terjadi suatu panduan komunikasi yang betul-betul lemah betul, karena kepanduan komunikasi publik hilang. Diganti oleh dunia komersial yang digunakan juga sebagian untuk propaganda. Nah, yang terjadi kemudian adalah persaingan propaganda lewat media sosial yang dilawan dengan dua cara oleh masyarakat umum. Pertama, oleh meme sebagai perlawanan. Meme-meme adalah perlawanan khas. Kalau dalam kajian budaya itu orang Asia, kalau kayak Vietnam segala, kalau ngelawan sulit ditebak karena mereka tertawa terus. Habis itu dari smiling jadi killing katanya gitu. Guyonannya kan gitu. Dari smiling jadi killing gitu tahap-tahapnya. Nah, lewat meme-meme dan kemudian adu apa yang disebut argumen lewat media sosial yang sangat kaos sekali karena tidak ada TV-TV publik yang bisa memandu masyarakat. Tidak ada sama sekali.
adanya adalah ruang-ruang komersial yang memandu masyarakat. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat kemudian kalau ada presiden ngomongin soal rektor UI, ada yang bilang statutanya menyalahi, kan gitu. Ada ini, ada data lagi, ya itu untuk ini. Terus persaingan data yang kalau orang Indonesia kan cepat maklum dan sangat merasa lebih dari orang lain. Nah, itu kan negara demokrasi. Semua bisa, bebas kok. Muncul di mana aja bisa. Padahal ya tidak gitu. Pemerintah punya kewajiban membangun komunikasi publik yang bisa diakses dengan konsisten dan panduannya sangat jelas, kan gitu. Ini ya kayak saya sangat kagum ketika di Aceh ya, Pak Kuntoro kalau ada, karena saya di sana hampir 1,5 tahun juga kerja untuk John Hopkins University, untuk UNICEF dan sebagainya. Panduannya sangat jelas, kepemimpinannya tegas dan berani membuka masalah. Pemecahannya secara bertahap terbaca misalkan gitu. Sehingga pada waktu saya di sana, karena saya di lapangan, saya kagum betul dengan kepemimpinan Pak Kuntoro yang besar sekali. Nah, yang terakhir memang kemudian yang lahir dari kepemimpinan sekarang adalah kepemimpinan media sosial. Kepemimpinan media sosial itu selalu harus punya perhatian yang besar. Kayak Pak Kuntoro mungkin nggak sanggup untuk hidup sekarang, gitu ya. Bukan karena nggak ngerti teknologi, karena kehidupan pemerintah sudah beralih ke teknologi, bukan ke kehidupan nyata. Padahal di luar negeri, handphone nggak terlalu perlu, nggak apa-apa, karena di masyarakat sipil ya yang dilihat. Nah, karena masyarakat sipil kita tidak mampu mewujudkannya dalam bentuk yang kita inginkan, semua dihidupi di media sosial. Kalau seorang pejabat ngomong, cukup muncul followernya banyak, kan gitu. Maka proyek-proyek lahir pada follower-follower yang banyak. Gitu. Pada mereka yang bisa membangun apa yang disebut pameran perhatian di media sosial, bukan di masyarakat. Akibatnya apa? Para ahli, para pemikir, para humaniora, teknokrat tidak akan muncul di dalam suatu pola pemerintahan yang hanya hidup di dunia media sosial, bukan di kenyataan. Siapa yang salah, apakah pemerintah bohong dan tidak, kita bisa kaji bersama. Tetapi bahwa terjadi pro kontra yang begitu kaos di dalam media sosial dan tidak ada panduan publik bagi masyarakat umum, menurut saya menjadi suatu kemunduran peradaban yang sangat besar untuk saya itu sendiri. Oleh karena itu perjalanan di luar negeri, pertemuan dengan teman-teman di Afrika, di India, itu bukan persoalan apa yang disebut persoalan miskin, kaya, negara besar, negara kecil, enggak. Semua negara punya persoalan. Tapi ternyata di Vietnam, panduan publiknya sangat jelas. Ada kebocoran pun diterangkan, gitu kan, ketika ada pelonggaran. Maka menurut saya hari ini memang ke depan kita membicarakan bahwa media sosial hanyalah membantu kita dalam suatu kehidupan yang sangat berubah, tetapi sebetulnya tetap saja ukurannya adalah pada kehidupan di masyarakat sipil sehari-hari, nilai-nilainya ada di situ. Bukan nilai-nilainya dihitung di media sosial itu. Nah, kalau Anda lihat di pemerintahan sekarang, ahli-ahli media sosial itu lebih punya tempat daripada staf ahli humaniora, staf ahli riset, staf ahli birokrat, itu kalah semua itu. Selama programnya bisa di-followerkan, bisa populer, selesailah sudah kayak gitu itu. Kecenderungan ini tentu saja tidak semua, tapi kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi apa yang disebut masyarakat yang kaos pada panduan. Setiap keputusan berhadapan dengan data. Dan cara-cara lewat media sosial itu sudah untuk pemilu nggak apa-apa, tapi untuk zaman sekarang ketika masyarakat juga mampu mengakses data dengan cepat dan akurat, maka sebetulnya diperlukan suatu pemerintahan yang menggunakan media sosial untuk panduan dan pelayanan, bukan untuk propaganda. Dan untuk sejarah di Amerika kan menunjukkan ya bahwa intel Rusia mampu membangun kelompok-kelompok diskusi di Amerika, mampu membangun kelompok-kelompok yang orang Amerika malah menganggap itu kelompoknya sendiri. Dan mereka menggunakan itu sampai terpecah belah, terjadi radikalisme di Amerika yang digunakan oleh orang Rusia. Dan baru sadar setelah menjelang pemerintahan Trump berakhir bahwa ini dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, padahal teknologinya dari Amerika gitu. Nah, oleh karena itu pada akhirnya saya ingin mengatakan, mari kita coba melihat kembali bahwa panduan komunikasi publik itu sangat-sangat penting untuk masyarakat hari ini. Pragmatisme,
yang berlebihan, yang keluar dari profesionalisme, akan menjadikan masyarakat akan kehilangan apa nilai-nilai peradabannya ke depan. Yang saya sebut pragmatisme seperti tadi itu. Untuk ada CNN misalnya gini, ya udah ngapain sih bikin berita kok serius-serius? Seakan-akan yang serius nggak bisa hidup di negeri ini. Nggak usah adalah berita, ganti anak muda, agak seksi, berdiri, gitu. Saya berjalan pada waktu diundang 95 ke seluruh TV Amerika. Dan ketika saya tanya, ya kenapa kok nggak semua dibikin komedi lucu-lucu, anak muda yang ini, kata dia, masa saya mau meliput Olimpiade pada waktu itu ya. Orang bisa lompat naik setengah sentimeter, berjuang pagi sampai malam, nggak kerja-kerja, lalu saya olok-olok, saya pragmatisme kan. Gitu. TV Jepang bilang, ya masyarakat harus belajar komunikasi yang baik. Ringan bukan pragmatis. Ringan adalah metode untuk berkomunikasi dengan baik. Temanya tetap berat. Gitu. Akibatnya bangsa ini demokratisasi menjadi pragmatisme yang dimudahkan. Satu, pada bentuk pemerintahan lewat propaganda dan buzzer, dan pernyataan yang memaklumkan orang lupa, memaklumkan tanpa data. Sementara masyarakatnya, ya sudah, meme-meme, dan kemudian melakukan sesuatu ya kalau serius nggak cocok nih untuk bangsa ini. Bahasa Indonesia juga kacau betul. Malu sama Malaysia yang punya saluran khusus dengan berbahasa Melayu yang baik. Malu. Dan bahkan kita hampir tidak percaya lagi dengan bahasa Indonesia dengan kalimat bahwa kalau pakai bahasa Indonesia yang baik tidak akan mungkin punya komunikasi yang baik. Loh, itu soal keterampilan komunikasi bukan bahasanya. Nah, catatan ini untuk mengakhiri diskusi, untuk membuka diskusi kita, bahwa di tengah media sosial yang baru ini justru kita mengalami krisis panduan komunikasi publik untuk masyarakat membaca data dan fakta di tengah, misalkan seperti ini. Ya, Jerman mengumumkan bahwa ada kebocoran, iya, tapi kita cuma politikus kita mengambil kebocorannya. Tidak sadar bahwa kebocoran itu diumumkan oleh pemerintah Jerman untuk orang membaca fakta. Pertama, pajak tidak naik tidak ada sama sekali. Kemudian sewa apartemen digratiskan. Kemudian apa yang disebut loan 70% dan sebagainya. Semua menjadi satu kombinasi. Tapi kalau ada orang itu kan kaya, jadi bisa. Ya kita kasih contoh Vietnam, ya kan? Begitu kasih contoh Vietnam, kan komunis, nggak bisa kasih contoh. Oke, kita kasih contoh Cina. Cina keras banget. Cina kan pernah melewati revolusi, kita beda. Kisah atau contoh Amerika, itu kan propaganda Amerika. Pada akhirnya masyarakat kita tidak mampu melakukan suatu komunikasi berbangsa yang kritis dan sehat dan sederhana. Lalu menjadi excuse masing-masing, menjadi suatu komunikasi yang kaos. Betul, ketika pemerintah Belanda minta maaf, saya sudah melonggarkan, terjadi kebocoran. Tapi sebetulnya kebocoran itu diterima Indonesia sebagai kekacauan kayak di sini gitu. Padahal di sana kebocorannya kecil, masyarakat sehari-hari sudah buka pakai masker kan gitu. Gitu. Nah, oleh itu bahkan kita tidak bisa melihat fakta bahwa kita sudah tidak terkendali COVID di sini gitu. Gitu. Itu contoh-contoh. Saya ketika komunikasi dengan Jerman sulit sekali. Misalnya gini, ganti rugi untuk antigen, harganya beda-beda, mereka nggak percaya. Antigen bayar, kalian bayar sendiri. Kena COVID bayar sendiri, beli sendiri. Di negara miskin lebih dari kalian juga, antigen itu juga ada standarisasi. Karantina pulang pakai hotel mewah. Makin nggak percaya mereka. Kalau rombongan kesenian yang miskin gimana? Nanya. Dia tanya betul, hotelnya mana aja? Dikasih, makin nggak percaya. Masa harus pakai hotel mewah semua? Kata mereka gitu. Ini contoh ya. Bahwa kita pun kemudian ketika berkomunikasi dengan internasional, cara-cara kita menangani, bahkan misalnya antigen kan pemain saya dari Papua, NTT, bahkan di Jakarta beda harga. Itu sampai mereka nanya, kenapa beda? Kualitasnya atau apa? Jadi kita bingung sendiri untuk mengganti uang dari mereka ya. Ini contoh bahwa di berbagai negara, miskin, kaya, dan sebagainya, ada etika di dalam menghadapi krisis, termasuk obat, harga obat, cara-cara pemecahan masalah. Misalkan status dan wewenang, menteri apa yang harusnya menjawab, kan gitu. Menteri apa yang harus menjawab. Mereka kadang-kadang bingung untuk kita terangkan masalah-masalah kita.
Dan ketika kita mencoba mengkritisi diri kita, lalu kita tidak bisa mereference. Karena setiap reference dibilang itu bukan Indonesia. Beda dengan di Indonesia. Itu akibat perang Amerika dan Cina. Banyak begitu jawaban yang masyarakat lama-lama kehilangan cara berpikir kritis dan panduan untuk menjawab bersama. Menurut saya itu, dan menurut saya bahwa masyarakat kita itu luar biasa. Sangat luar biasa. Ketika pemilu disuruh menjaga mau. Ketika ekonomi berat, ikat perut mau. Ketika ini, tapi ketika rusuh disalahkan kan gitu. Kalau orang Jerman kan bilang kalau ada kerusuhan yang salah penegak hukumnya. Di India juga, nggak ada polisi di mana, polisi ya harus ada di mana-mana, misalkan kayak gitu. Mohon maaf jika ini urean-urean ini terasa mengkritisi, tapi saya mengkhawatirkan kalau sistem panduan komunikasi publik tidak dibangun kembali dalam struktur jaringan komunikasi yang makin kompleks ini, dan diserahkan swasta sepenuhnya komersial yang sering kalau kayak Pak Jadi membangun etika di dalam tidak banyak etika yang dibangun, maka terjadi hanya lomba pameran perhatian untuk masing-masing dan masyarakat ikut dalam lomba pameran dalam pragmatisme yang makin memudahkan komunikasi dengan cara-cara yang di luar dari etika komunikasi berbangsa. Terima kasih. Terima kasih, Rin. Ini menyegarkan justru pandangan-pandangan Garin ya. Kita udah lama. Terima kasih atas ini insight-nya yang menurut kami juga kita rasakan tapi tidak diungkapkan. Ya, bedanya Garin rame gitu, beri catatan, kita memberi catatan mungkin di lingkungan kita masing-masing. Dari dua sharing Mas Komeng dan Mas Garin ya, kita boleh merespon. Silahkan siapa yang mau respon atau mesti kayak di sekolah, ayo si ini gitu. Tapi silahkan. Pak Sarwan dulu yang ulang tahun lah ya, Pak Sarwan dulu. Yang ulang tahun dulu. Pak Nuarte. Ya. Itu dalam rangka mendesain ibu kota baru itu ada bahan bandingan nggak, Mas Nuarte, dengan negara lain yang pernah melakukannya begitu ya? Jadi yang melakukan itu adalah yang membuat master plan, yang studi mengenai urban design dilakukan oleh yang dimenangkan oleh apa namanya itu? Design Plus ya, design urban plus itu namanya. Dia yang melakukan studi itu. Saya hanya kasarnya itu melaksanakan pekerjaan coupling. Oh iya. Nah kemudian saya harus ingin membuat suatu istana yang mempunyai identitas. Nah di sini masalahnya ada 700 suku bangsa lebih ya, 700 bangsa lebih di Indonesia. Bagaimana kita menyikapi supaya berkeadilan? Di sini ya, maka dari itu saya ambil Garuda saja yang netral, dan kita sudah sepakat sebagai lambang bangsa yang kemudian saya sederhanakan. Kebetulan saya memiliki teknologinya. Bagaimana kita mengolah bentuk sedemikian rupa supaya fungsi fisiknya dengan fungsi estetikanya itu berimbang, gitu. Tidak ada yang disia-siakan. Nah itu kita kebetulan punya. Tahun 91 kita menemukan teknologi itu. Pada saat itu belum ada yang namanya scan, belum ada. AutoCAD baru keluar pada saat itu. Nah 93 saya patenkan itu sehingga patung Jalan Supaya Pajamahe dan terus GWK itu bisa persis jadinya sesuai dengan model aslinya. Tapi itu belum Pak, belum fungsional sebenarnya itu kalau seperti GWK itu. Dia masih berupa patung aja. Nah kalau sekarang nih isi perutnya itu 3 hektaran, isi perut si itunya tuh, yang difungsikan sebagai kantor presiden. Ya. Nah itu, dan juga kita harus memenuhi syarat-syarat kriteria green design. Nah saya membuat kacanya itu dilindungi oleh sunroofer yang kelihatan garis-garis itu. Jadi sinar matahari tidak akan langsung
pernah menghantam kaca itu, sehingga tidak terjadi efek rumah kaca itu. Nah, listriknya pun kemudian kita harapkan menjadi lebih rendah, gitu, pemakaian listrik. Nah, itu ada garis-garis, coba lihat dengan ini. Nah ini kurang lebih akan seperti ini. Kalau dari dekat itu seperti ini, dan juga memudahkan untuk membersihkan kaca yang ada di dalam. Sedangkan tembaga luarnya itu tidak perlu dibersihkan berabad-abad, itu biarin aja karena itu proses patina. Gitu. Nah, yang perlu dibersihkan kaca itu setiap hari bisa dibersihkan tanpa mengganggu operasional istana. Yang kita khawatirkan, misalnya ada tamu agung nih, orang pakai gondola gitu, butang gandul di atas, membersihkannya, kita nggak perlu lagi. Dan juga panas di dalamnya sudah kita studi panasnya itu sudah memenuhi yang namanya green design. Karena persyaratannya kita harus green sekarang ini. Nah, itu sudah kita studi ilmiah, studinya. Di gambar ini tidak kita perlihatkan, ada gambarnya. Ya. Nah, kemudian yang belum kita lakukan adalah ngetes di wind tunnel test untuk angin. Tapi sebenarnya di Katulistiwa itu umumnya tidak ada badai. Anginnya hampir 0, cuma sampai 6 knot gitu ya, kecil sekali. Nah, di Bali besar, kalau di sini 0. Nah, inilah yang akan menyulitkan kita bermimpi dengan green design. Kita kalau pakai baling-baling untuk membangkitkan tenaga listrik juga berat, nggak ada anginnya. Kedua, kalau pakai matahari betul dia ada di Katulistiwa. Cuma matahari awannya sering ketutup karena hujannya banyak sekali di situ. Nah, ini dilema-dilema yang harus dipikirkan oleh ahli-ahli. Saya hanya mengusulkan saja, sebaiknya kalau menurut saya, untuk kawasan seperti ini saja harus memerlukan tempat lapangan gitu untuk menaruh panel suryanya di sana. Jangan ditaruh di atas gedung karena memerlukan besar sekali. Memang kan kita tahu panel surya sekarang itu ada yang direct, ada non direct, yang disimpan di baterai ya tentu lebih mahal. Nah, ini yang harus dicari nanti oleh ahli-ahli. Kalau menurut saya sih begitu. Kita buat semacam park itu yang besar, kan tanahnya besar sekali di situ. Nah, ini yang perlu kita studi. Kalau di Cina itu kan berhektar-hektar itu luasnya itu. Ya. Dan di sini angin tidak ada, gempa juga kecil sekali. Jadi gempanya di sini paling ada 4, sekian gitu karena efek dari Sulawesi, Pak. Dari Sulawesi. Kalau di sini pernah ada gempa, tapi di bawah 4 gitu ya, ada 4 skala Richter. Dan pusatnya tidak di sini lagi, agak di dekat pantai itu. Nah, itu yang kita sudah studi masalah angin. Nah, cuman kan istana ini perlu desain khusus mengenai blasting segala macam. Itu sifatnya kerahasiaan, nanti barangkali kita carakan dengan pas pampres dan sebagainya, mana yang perlu diperkuat, mana yang harus pakai kaca tahan peluru, itu nanti. Tapi dan kenapa kita memilih Garuda ini jalan tengah, jalan netral yang kita rasa berkeadilan. Kalau saya nanti bikin pakai rumah Padang, nanti Batak bagaimana? Nah, itu kita hindari di sini sehingga keluarlah desain seperti ini gitu. Jadi kurang lebih itu dasar pemikiran saya terhadap itu. Masalah green design kita sudah mikir sekali dan kita sudah studi, dan hasilnya ya sudah kita godok di lab, itu hasilnya sangat bagus, memuaskan gitu. Ya, cuma tadi itu kalau kita ingin powernya pakai solar itu agak berat juga karena sering ketutup, awannya di situ, hujan melulu, anginnya mati, boleh katakan mati angin di sana. Ya. Ya itu Pak. Baik. Pak Martin. Terima kasih Mas Ya, Pak. Selamat datang Pak Yeni ya. Tadi kita dengarkan sharing dari Mas Nyoman sama Mas Garin ya, luar biasa. Juga selamat untuk Mas Nyoman yang baru mendapat Doktor honoris causa dari ITB ya. Nah,
Ya, baik. Selamat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini skirnya bisa ditutup dulu ya, biar kita bisa lihat lagi wajah. Ya, baik, sebentar. Oke, silakan. Tadi sebelum Mbak Yeni masuk, tadi Mas Garin banyak kasih catatan yang sangat kritis ya, tentang situasi komunikasi berbangsa yang sekarang terlihat sangat lemah, nggak ada panduannya. Dan hari ini kita mau ngobrol ini. Kayaknya Pak Stianto udah sudah mau menyampaikan. Silakan Pak Stianto. Ya. Baik. Terima kasih Mas Ipong. Selamat kepada Beli Komeng. Ya, terima kasih. Proud of you ya. Kalau ini sampai berhasil ya. Terima kasih. Ya, dan pertanyaan saya simpel. Ya. Biar jangan saya kayak seperti Garuda Wisnu Kencana. Bapak sudah tanda tangan kontrak. Ya. Dan kira-kira bagaimana ininya nanti proses pembayarannya, pendanaannya. Itu yang pertama buat Pak Komeng. Ya. Buat Mas Garin, selamat, bagus juga. Apa yang disampaikan sangat faktual. Ada di batin anggota Forsa, tapi tidak pernah disampaikan, saya yakin. Nah, sesuatu hal yang mungkin apa yang disampaikan gamblang sekali. Komunikasi berbangsa lemah sudah sejak lama. Bahkan kemarin itu Pak Safi Ma'arif mengatakan komunikasi berbangsa kita sangat tergantung pada para burser, pada pendengung. Benar, tadi yang disampaikan hilang sama sekali peran dari pemerintah. Jadi, dulu yang menciptakan burser siapa? Nah, sesuatu hal yang kita lihat secara sistem, ini adalah, kalau boleh dilihat, lack of strong leadership. Saya nggak menyebut di level mana. Tapi kita harus akui bahwa ini adalah lack of strong leadership. Sehingga terjadi seperti sekarang. Apa yang disampaikan Pak Mas Garin itu pemikiran kita semua. Mengapa setiap program selalu dikemas dan bernuansa propaganda? Tidak dari nurani. Sejak COVID 2019 Desember, saya jarang nonton TV Indonesia. Seperti tadi, yang paling dekat adalah CNA, Singapura, Deutsche Welle, Prancis, semuanya sibuk menceritakan tentang COVID, negara kita tenang-tenang saja. Ya, apalagi ditimbun dengan Trump waktu itu ya masih. Sampai sekarang saya masih ikuti TV-TV tersebut dan mereka nggak pernah saling adu pendapat yang dengan emosi. Perhatikan cara penyiarnya dan semuanya, ya apalagi NHK lebih tenang lagi. Nah, ini sesuatu hal yang ada kebosanan tentang media-media yang sudah ada. Sebenarnya TVRI masih diharapkan. Tapi sayang sekarang dunia dalam berita udah nggak ada jam 9. Diganti dengan acara yang ada potongan-potongan berita itu lumayan untuk menyegarkan dibandingkan potongan-potongan berita sensasional yang ada di tadi sampaikan oleh Garin di TV-TV swasta. Jadi saya mendukung penuh dan Forsa tetap harus sensitif tentang hal-hal tersebut, ya bukan berarti anti, tidak, ya, tetapi sesuatu hal yang harus diperhatikan itu menjadi rabuk jiwa kita di dalam menganalisa dan merasakan permasalahan nasional. Saya katakan tadi saya alumni COVID nih, ya. Tahap pertama saya lulus, benar-benar lulus, sesuatu ini bersih. Tapi begitu Delta datang, tidak sengaja berhubungan dengan somebody, ya kan, mungkin hanya jarak 1-2 meter, kondisi saya lemah, saya kena. Untung saya waktu itu dalam perjalanan ke Bandung. Jadi di Bandung saya sampai sekarang masih bisa istirahat. Jadi ditampung di rumah sakit selama 10 hari, dibersihkan setiap jam, dicek semuanya. Karena saya punya istilahnya penyakit bawaan juga. Nah, oleh karena paling berat itu adalah 3 hari pertama nafas itu kayak hilang. Jadi tolong jangan sampai terkena. Ya, kalau nafas sampai terkena segera masuk rumah sakit bagaimana saja. Kalau sudah itu banyak teman-teman kita lepas duluan, yang generasi lebih muda maupun lebih tua. Nah, ini saya hanya tips saja karena sudah merasakan dan sekarang udah recovery ya semuanya alhamdulillah. Tapi sesuatu hal yang harus dicegah, benar-benar dicegah. Jangan sekali-kali makan bareng di luar dan sebagainya. Itu hanya sekedar pemikirannya Mas Ipong. Saya mendukung semuanya.
ya juga selamat bertugas untuk Mas Agus Wijoyo, ya semoga nanti dimudahkan dan juga selamat kehidupan baru. Terima kasih. Itu yang terakhir itu kehidupan baru ya. Ini nggak ada orangnya ya, nggak ada Mas Agus. Ada yang mau nikah lagi maksudnya? Ini Interpretasi. cerita di antara kita aja, tapi bukan ngomongin saudara sendiri. Oh. Jadi ada foto beredar Mas Agus sedang merayakan pernikahannya. Jadi kita ikut berbahagia karena Mas Agus sudah lama menduda. Jadi memang kalau jadi duta besar harus ada yang nemenin ya Rin ya, harus kalau nggak siapa yang berat tugasnya. Sayang beliau nggak ada, jadi nanti kita... Pak Sarwono juga harus nyusul itu. Itu ya. Oh. Kalau Mas Darren bukannya bingung milih yang nemenin. Akan sendiri. Oke. Ini nih ada Raisen atau ada yang mau sampaikan? Enggak, ya Mas Ipong, aku tuh nggak bisa lama-lama. Nggak apa-apa. Iya makanya ngobrol sini. Foto bareng hubungan Dayani. Kali ini aja Mas Ipong bikin aja webinar ini kan para pemikir-pemikir ini kayak dulu itu loh webinar. Iya kan janjinya gitu, tapi mau nggak muncul gitu. Saya kadang-kadang mau buatin ininya. Waktunya aja sih. Ya, ayo. Ayo boleh. Kalau saya ini ya, kalau saya kan nggak dengar dari awal Mas Ipong. Kalau izin, kalau boleh kasih sedikit perspektif saya gitu ya, berkaitan dengan buzzers dan lain sebagainya. Komunikasi pemerintah, terus strong leaders itu kan justru kalau saya merasa atau berpikir bahwa kita justru harus menghindari dari yang namanya sindrom strong leader sekarang. Kenapa? Karena dunia ini saat ini justru sangat sedang terseduced atau sedang tergoda dengan fenomena strong leaders. Orang yang bisa memberikan rasa aman, memberikan stabilitas di tengah begitu banyak disrupsi yang terjadi di dunia. Orang yang memberikan jawaban-jawaban simplistik terhadap permasalahan dunia yang sangat kompleks. Nah, contohnya Bolsonaro, Trump, lalu Filipina dan lain sebagainya. Justru jangan kita mengarah ke sana kalau pandangan saya. Nah, berkaitan dengan buzzer itu juga bukan sesuatu yang bisa dikontrol saja oleh pemerintah. Karena ini fenomena alam demokratisasi digital yang sekarang sedang kita lalui, di mana algoritma dari sosial media membuat ada pembelahan yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian buzzer itu memang ada buzzer yang sifatnya dibuat gitu ya, sintetik dibuat gitu, tapi ada juga yang organik. Karena orang merasa feel very strongly gitu terhadap suatu isu. Jadi ini menurut saya ini beyond Itu ya. Suaranya please. Gangguan audio, Mbak. Gangguan audio, Mbak Yani. Internetnya barangkali. Diperlukan internet yang strong, bukan strong leader. Videonya dimatikan. Gitu menurut saya sih. Halo? Bisa diulangi, Mbak? Tadi kepotong. Diulangi dikit. Bukan strong leader, strong internet. Tadi kepotong sedikit tadi, hilang jaringannya. Bisa diulang dikit nggak? Bagian akhirnya. Jen. Mati lagi. Oke, tadi catatan dari Yeni. Ya, pertama, kalau strong leader. Oke, mau ditanggapi sama Garin nggak? Silakan. Ya, sebenarnya strong leader jangan disalahartikan dengan gitu ya. Strong leader adalah justru diartikan sebagai pelayanan pada masyarakat dengan status dan wewenang dan birokrasi, punya teknokrat yang kuat dan sistem komunikasi yang bisa membagi antara yang publik, yang komersial, dan yang khusus. Sederhana seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah pemerintah harus membedakan antara fenomena dan pekerjaan pelayanan masyarakat. Fenomena itu kan masalah dunia media sosial baru kan memang nggak bisa diatur. Itu adalah fenomena dunia sekarang, itu fenomena. Tetapi kalau kita datang ke berbagai negara maju, tetap saja ada WDR, ada BBC yang tetap memandu pelayanannya kepada masyarakat. Jadi strong leader tidak boleh diartikan prototip, stereotip, propaganda baru para pemimpin bangsa dunia ya, bukan itu ya. Strong leader adalah mereka yang memahami betul
apa yang disebut dengan marwah organisasi berbangsa dan komunikasinya, kan gitu. Dan yang kedua, memang seluruhnya setiap kali terjadi perubahan teknologi selalu itu fenomena. Buruk baik kita bisa bilang, pemerintah bisa angkat tangan kan. Itu kan terjadi begitu aja. Nanti masyarakat akan dewasa sendiri. Tidak mungkin. Dalam kasus selera pun di Singapura selera itu dibentuk. Di kita kan enggak. Selera itu tumbuh di masyarakat, gitu. Enggak, selera itu dibentuk. Selera seperti juga pendidikan. Harus ada apa yang disebut kemampuan membangun masyarakat sipil yang sehat. Gitu. Jadi dibedakan antara seorang analis yang membaca fenomena, orang pelaku kebangsaan yang ingin membangun komunikasi berbangsa dengan cara-cara yang misalnya etika lah, etika contoh, etika di TV ya. Itu namanya apa, Tom Cruise itu di Jam Keluarga wawancara dengan pembawa acara kulit hitam, dia naik di kursi, lompat-lompat, dikritik sama keluarga-keluarga. Kok naik di kursi lompat-lompat, dia minta ulang loh wawancaranya. Itu kan ada kode etiknya, komunikasinya, berbangsa, keluarga, dan sebagainya. Minta ulang dia kode. Kita bisa bilang kan, itu kan fenomena, itu kebebasan. Kalau di sini kan gitu. Di Amerika yang sangat kita jadikan contoh pun kode etik komunikasi selalu ada. Kita semua, apa yang disebutkan host itu, mulutnya makan nasi seenaknya, gulingan seenaknya, dan sebagainya. Dan kita menganggap seenaknya adalah bagian dari fenomena demokrasi. Dan salah kaprah ini kalau terus-menerus terjadi, peradaban kita menurun betul. Karena di dalam demokrasi ada profesionalisme, ada etika, baik pribadi maupun berbangsa. Dan ada rule sebetulnya, yang membawai nilai-nilai demokrasi. Gitu. Terima kasih. Ini kayaknya udah ada satu sesi Forsa, Yeni, dan Garin dengan judul Panduan Komunikasi Berbangsa. Kita jawab dulu, Mas. Oke, silakan. Saya jawab, Pak Sianto. Ya. Sekarang, sekarang pengalaman betul sekali. Karena waktu kita kerjakan GWK, belum tengah jalan uangnya ditagih itu. Ya itu, jadi kelabakan kita. Nah ini sekarang, saya justru tidak mau ada kontrak. Sekarang ini ya, SK pun tidak ada. Nah akhirnya diputuskan, sekarang ini kita kerja swakelola. Jadi membantu PUPR, gitu, membantu PUPR dulu. Nah, nanti ada standar-standarnya. Yang punya SKA itu akan dibayar sekian, yang SKA-nya misalnya yang utama sekian, profesor sekian, ada ininya. Jadi saya nggak mau sampai nanti kita diperiksa, ya. Karena itu. Jadi saya lebih bagus seandainya tidak dibayar pun nggak apa-apa gitu, daripada nanti kita masalah hukum gitu. Jadi akhirnya disetujui. Kita sekarang belum ada, karena undang-undangnya kan belum ada. Nanti kalau sudah ada undang-undangnya, undang-undang IKN itu, mungkin itu baru ada kontrak. Ya, jadi sekarang kita, ya gitu Mas. Jadi saya pengen aman juga, sudah. Jadi memang bedanya dengan GWK, GWK itu inisiatif dari bawah, kalau ini kan adalah tugas dari pemerintah gitu ya, kira-kira gitu, dari negara yang membutuhkan. Terus Mas Nyoman nggak mikirin duitnya, yang penting ikutlah membantu gitu ya. Oke, ini sekarang saya mau lompat-lompat dulu ya, nanti saya minta pandangan Pak Kiki sama Mas KM nih, Mas Kuntoro ya. Pak Kiki, tadi yang dari disampaikan sama Mas Garin atau apa yang mau disampaikan Mas Komeng, atau mau menyampaikan pandangan sendiri, silakan, tentang situasi terkini dari sudut pandang Pak Kiki sebagai perwira tinggi militer di Indonesia. Ini kan sebentar lagi ada pergantian Panglima TNI dan sebagainya, dan sekarang ini kan di Angkatan Darat, ini saya sedikit saja, agak unik ya, orang-orang terdekat ya, atau mertua terdekat dari beberapa perwira tinggi itu memang dekat dengan kekuasaan. Lobis. Pak Kiki coba bisa melihat tantangan kita. Kan sekarang hampir semua vaksinasi itu kayaknya pemerintah mempercayakannya kepada TNI ya. Sudah tidak lagi kepada birokrasi karena begitu lamban. Memang saya rasakan lamban sekali di Jawa Barat. Nah, begitu ada TNI ini memang ada kecepatan, tapi memang gaya TNI. Kira-kira apa yang bisa mau disampaikan Pak Kiki sharingnya? Makasih. Saya, Bung? Iya. Oke.
lama nggak dengar suara Pak Kiki. Ya betul nih Pak Kiki. Nah, saya sebenarnya ingin ngaji aja. Saya terima kasih justru sama Beli Nyoman, Pak Mas Garin, sudah memberikan perspektif. Pada kesempatan ini saya hanya mungkin pesan buat Mas Agus aja. Pak Agus masih ada apa enggak ya? Mas Agus nggak ada di sini. Tadi nggak bisa masuk, keluar masuk. Ya maklum. Siap. Ya, saya hanya ingin memberi pesan sama beliau bahwa walaupun di rumah tetap harus jaga jarak gitu. Gimana baru mulai suruh jaga jarak? Itu paling oke nih. Ini paling oke nih. Ya. Iya. Belum ada Mas Ipong. Silakan, saya masih ingin mendengarkan aja. Baik. Kita juga tadi dengerin dari Garin mengenai situasi krisis ya yang kita alami di Aceh ya. Terus ya kita nggak bilang leadership itu memang sangat penting ya, dan leadership dalam kedaruratan itu kebetulan Mas Kuntoro mendapat kepercayaan dari negara, terus kita semua belajar bagaimana mengatasi krisis. Tiba-tiba krisis yang sekarang ini memang kita semua seluruh bangsa di dunia tidak pernah siap, dan semua sistem itu ambruk seambruk-ambruknya gitu. Tidak ingin membandingkan tentunya dengan tsunami di Aceh, tapi tentunya kepemimpinan dalam kedaruratan ini betul-betul menjadi panduan dari kita semua. Mas KM bisa sharing nggak di sini kayak untuk kita ya? Apapun lah sharing dari Mas KM, mau merespon Garin atau Komeng, silakan. Terima kasih Mas Ipong. Sebetulnya saya mau mengikuti Mas Kiki tadi itu untuk dengerin aja gitu ya, dan menikmati hidup gitu ya, mendengarkan pembahas yang pembicara yang kelas dunia lah gitu ya. Nah, terima kasih Mas Garin. Tapi sebelumnya ucapan selamat dulu ke Bli Komeng untuk doktornya yang luar biasa. Terima kasih. Selamat untuk Mas Agus yang akan mendapatkan bus baru di Filipina dan sudah dapat barang baru di rumah ya. Saya kira patut disyukuri lah gitu ya. Kita nunggu Mas Sarwono nih kapan nih, gitu aja. Dan dia selalu mengatakan bahwa dia sering terima email, tapi nggak pernah dengar terima female gitu ya. Jadi kita tunggu aja. Terima kasih Mas Garin untuk komentarnya. Tapi sebetulnya yang paling penting yang hilang ya di tempat kita ini, selain masalah yang berhubungan dengan bahasa dan budaya seperti itu, tapi ada satu hal yang hilang, yaitu keinginan untuk menghadapi sesuatu dengan sistematika yang solid dan utuh dan menerus. Kenapa ya kita akhir-akhir ini sering melihat apakah ini akibat kegamangan melihat persoalan baru atau ketergesaan untuk memecahkan suatu persoalan atau tantangan baru gitu ya. Jadi semua serba tergesa, semua serba minta maaf ditutupi, semua seolah hanya untuk diketahui kalangan tertentu saja. Ya, kalau nyebut ibu kota negara salah satu yang gampang lah begitu ya. Tapi sebelumnya kita lihat banyak hal. Mendadak ada kereta cepat gitu ya. Itu kita nggak tahu ujung pangkalnya bagaimana dulu tuh. Kok bisa sampai ada seperti itu gitu. Saya tidak ingin membahas itu. Tapi ini runtut rangkaiannya ini kok konsisten terus gitu ya. Mulai dari pelabuhan baru, lapangan terbang baru, kereta cepat, ibu kota baru, dan tadi disebutkan undang-undangnya belum ada gitu ya. Tapi saya dengar di lapangan jalan terus gitu ya. Lalu anggarannya dari mana? Kita nggak tahu. Banyak sekali yang kita nggak tahu. Ada gejala apa ini? Apakah
kita sudah tidak terbiasa kerja dengan sistematik atau bagaimana? Menunjuk ke masalah COVID-19. Saya kira saya melihat dengan sedih gitu bahwa penanganannya ini kenapa berganti-ganti. Tidak usah menyebutkan nomenklatur yang dipakai, yang selalu berganti, sekarang terakhir menjadi level 1, 2, 3, 4. Dan sebelumnya banyak lagi sampai tahun lalu apa itu kita mulai dengan apa. Ada satu yang tidak terjadi, yaitu akumulasi yang terjadi dari kumpulan-kumpulan pengalaman yang kita jalani, yang kita lakukan, yang kita terima dalam perjalanan ini semuanya. Setiap penggalan waktu itu penuh dengan pengalaman. Pada waktu ada perbenturan antara pendekatan rumah sakit sama pendekatan puskesmas, ingat kira-kira 6 bulan yang lalu. Lalu akhirnya pendekatan rumah sakit yang menang bukan puskesmas. Pelajaran apa yang kita peroleh dari situ? Yang terjadi sekarang yang saya khawatirkan, ini COVID-19 akan lewat, bisa kita tangani dengan baik, tetapi kita sebagai bangsa tidak punya tambahan pengetahuan dari pengalaman pahit dan berat ini. Lalu lewat begitu saja, hanya menyebutkan alhamdulillah sudah lewat. Tetapi kita tidak jadi pandai untuk menghadapi, mudah-mudahan tidak ada bencana semacam ini. Ini sangat saya khawatirkan. Karena sistem politik kita tidak mengakibatkan kita sebagai bangsa menjadi pandai. Akibat dari akumulasi yang terjadi yang mesti bisa kita kumpulkan menjadi pengetahuan, tidak terjadi. Ini satu hal yang merupakan kehilangan besar yang saya rasakan. Nah, COVID ini kompleks sekali persoalannya. Tentu tidak bisa disamakan dengan apa yang terjadi di Aceh. Jauh lebih complicated. Untuk bencana dengan skala nasional semacam ini, tidak komandannya harus presiden lah. Tetapi kalau bisa menerima pandangan saya mengenai tidak adanya suatu organisasi yang secara konsisten mengakumulasikan semua proses untuk menjadi pengetahuan, kita tidak melihat bahwa presiden sebagai komandan dibantu oleh satu organisasi menerus yang berisi orang-orang yang sama, konsisten, dan penuh waktu, bukan kerja sampingan, untuk memberikan masukan pada presiden, sekaligus mengolah ini menjadi pengetahuan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di ibu kota negara, tapi saya kaget sekali dengan apa yang saya beli komen tadi itu. Kalau lapisan tanah itu yang disebut clay, tadi apa itu, pakai bahasa Belanda, sama dengan lapisan bentonit, itu adalah lapisan yang jahat sekali. Karena lapisan tanah itu adalah lapisan tanah yang kalau ada air jadi mekar, kalau airnya berkurang atau mengering menjadi mengkeret. Bangunan apapun di atasnya akan rontok gitu karena goyangan dari tanah semacam itu. Oleh karena itu, untuk menghindarkannya tidak ada cerita lain selain mengupas lapisan bentonitik tadi itu. Setelah itu dikupas baru dibangun di atasnya. Ini sebuah hal kecil dibandingkan persoalan besar, tetapi yang namanya kecil itu di atasnya itu ada istana. Dan istana kalau konstruksinya itu goyang karena lapisan tanahnya mulur mungkret, saya kira kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Tapi intinya benang merah dari apa yang saya sampaikan ini adalah kita sebagai bangsa menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi yang saya khawatirkan setelah tantangan lewat itu kita tidak belajar dari hikmah tantangan tadi itu untuk memperkuat kita sebagai bangsa menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Terima kasih Mas kesempatan ini, dan saya menikmati betul pemikiran-pemikiran Anda semuanya. Kembali kasih Bang. Terima kasih banyak.
sedikit ilustrasi aja pada waktu peristiwa tsunami dan peristiwa Sipa dan Digitan, saya pernah menyampaikan kepada Pak SBY waktu itu bahwa kohesi sosial yang dibangun setelah peristiwa tsunami yang dahsyat itu, seluruh bangsa di Indonesia, seluruh suku membantu bangsa Aceh yang selama ini mengganggu seakan-akan, itu merupakan modal sosial yang harus dipelihara. Saya bilang kepada beliau, yang bisa kita pindahkan, yang kita bisa alihkan kepada fungsi kegiatan masyarakat lain. Seperti juga yang waktu Sipa dan Digitan, kita biasa kalau mendapat musuh satu, kita menjadi satu bersatu. Dan saya bilang, Pak, ini Sipa dan Digitan agak lama dikit lah, supaya suasana kita menjadi satu bangsa itu terasa dan bisa dikelola oleh pemerintah. Nah, moga-moga juga sebetulnya setelah, kalau teman-teman sering cerita dengan pandemi ini, seperti main bola ya, moga-moga kita menang 2-0. Satu, kita bisa mengendalikan pandemi. Gol pertama, gol kedua, terbangun kohesi sosial. Nah, tadi Pak Kuntoro lebih dalam lagi bahwa jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Ketika COVID berlalu, moga-moga kebersamaan kita sebagai bangsa semakin menguat. Nah, tentunya dalam sistem ya, tidak di dalam, hanya di dalam sebuah sebuah ikatan emosional ya, yang disebut tadi pada kohesi sosial. Tapi kita jangan-jangan dua-duanya nggak dapat ya. Menang juga enggak dan melawan COVID karena sudah begitu banyak. Nah, satu lagi kita tercerai-berai, begitu banyak orang yang saudara-saudara kita justru yang menentang untuk mengikuti program-program pengendalian COVID. Sudah bergabung nih Kang Eri, sedang mengikuti 3 tahlilan, jadi di sini sementara mengintip. Nah, sekarang kita ke Pak Isadi, nanti Pak Bambang ya. Pak Isadi, banyak hal yang berkaitan dengan komunikasi sosial, komunikasi publik, komunikasi bernegara dari Mas Garin ya. Mungkin dari semua orang yang ada di sini yang punya otoritas bicara tentang media, tentunya antara lain Pak Isadi ya. Kita semua tahu kiprahnya beliau pada waktu TVRI dibangun ya, menjadi kecintaan publik, dan juga beliaulah yang membesarkan TV-TV swasta. Hampir semua orang-orang yang sekarang berkembang menjadi tokoh-tokoh televisi nasional swasta ya tentu pernah bersentuhan dengan Pak Isadi. Bahkan saya pernah tanya Pak Isadi itu saya dulu sering ke Trans ya, mungkin karena juga saya lihat begitu banyak turnover di anak-anak broadcast gitu ya, anak muda yang gagah-gagah diseragamin, pokoknya betul-betul kelihatan energik. Ini banyak yang pindah ke TV lain, terus Pak Isadi bilang ya nggak apa-apa, bagus lah gitu. Nah itulah yang mungkin kaderisasi Pak Isadi begitu banyak ya, tapi sekarang juga itu yang tadi jadi tantangan kita ya, dari Mas Garin bilang, karena TV-TV swasta ini sekarang mendominasi kita sehingga tidak ada arah berbangsa tadi. Silakan Pak Is. Ada 2 hal Pak di tempat kami, khususnya CNN ya. CNN itu terbangun setelah kita berjuang 5 tahun. Karena waktu itu dikhawatirkan akan ada pengaruh Amerika yang besar di Indonesia. Tapi akhirnya berhasil setelah saya mengatakan bahwa buat kami di CNN, Indonesia adalah harga mati. Kepentingan Indonesia, kepentingan harga mati kami, walaupun pakai logo CNN. Itu berjalan baik. Tapi kemudian yang terjadi, kita sangat banyak didatangi oleh tokoh-tokoh CNN. Tokoh-tokoh CNN di Amerika sana karena mereka sangat tertarik dengan langkah-langkah yang diambil oleh CNN di Indonesia. Misalnya Christina Amanpour sudah 2 kali datang ke tempat kita. Kemudian Becky Anderson, ya. Terus Jeff Zucker, presiden dari CNN Worldwide. Nah, ada periode di mana kita menjadi televisi emas untuk mereka yang sangat tertarik. Tapi setelah itu yang sekarang terjadi adalah
berkembang rasa confidence yang berlebihan. Secara jujur saya katakan begitu. Menurut saya, bagaimanapun juga, CNN adalah CNN. Kita bagian dari CNN internasional. Memang ada sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita dulu ya. Karena kita pernah bermimpi suatu ketika kita akan bisa meletakkan produser senior kita di CNN di Atlanta. Rencananya memang seperti itu. Dan CNN di Atlanta, yang ada di Atlanta itu ikut serta dalam rapat harian. Sehingga kita mendapat akses yang luar biasa. Masalahnya pertama sekarang ada pertimbangan keuangan ya yang sangat besar. Kedua, ya itu tadi, kita sudah tidak merasa perlu lagi untuk mengundang para anchor utama di CNN untuk datang ke Indonesia. Ini yang sedang saya perjuangkan. Bagaimanapun juga kita punya standarnya sangat tinggi dan kita harus jaga standar tersebut. Itu saja dari saya yang berdasarkan pengalaman yang saya alami. Terima kasih. Masih artinya Pak Isadi, Mas, dengan TV-TV swasta yang sekarang ada itu, kira-kira dengan posisi hari ini ya tadi yang digarin banyak dari catatan, apa yang bisa dikontribusikan ya sebagai bagian dari pendidikan publik? Kontribusikan adalah mungkin 30% sampai 40% CNN, kru CNN di Jakarta, di Indonesia sudah pindah ke semua stasiun televisi di Jakarta. Ke ANTV misalnya, borong itu ada 40 orang. Ketika saya protes, karena Ilyas mengatakan, Pak Isadi, itu biasa itu kalau pindah-pindah. Jadi kita boleh dikatakan 30% lah dari kru kita pindah. Buat saya bagus, ya, karena mereka tentu mendapat benefit yang lebih tinggi, dan kedua kita mendapatkan tenaga-tenaga yang lebih muda, lebih cerdas, mungkin ya, yang masuk ke jadi kita dianggap sebagai sebuah sekolah. Itu aja Pak. Terima kasih. Kita ingat pada waktu Indonesia mulai belajar mengenai menjadi bankers, semuanya belajarnya dari Citibank. Ya, setelah Citibank kita belajar semua dari Bank Niaga. Jadi hampir semua turnaround itu adalah orang-orang dari bankers-bankers yang gelombang pertama. Pak Isadi ini gelombang pertama dari para broadcaster di Indonesia. Makasih Pak Bambang. Bisa ada yang mau disampaikan Pak Bambang? Ya, Mas Ipong, saya sangat erat dengan apa yang saya perhatikan sehari-hari sejak mahasiswa, yaitu pembangunan sosial. Dan dengan adanya COVID ini keadaannya semakin menggetirkan gitu. Jadi terngiang-ngiang pada saya nonton film dari Ernest Hemingway itu yang mempertanyakan for whom the bell tolls. Buat siapa genta proklamasi ini berbunyi. Itu saya terjemahkan ke Indonesia. Nah, kalau Bung Karno barangkali untuk kaum marhen. Bung Hatta mengatakan untuk sektor perekonomian rakyat. Pak Mubiarto almarhum mendefinisikan sektor perekonomian rakyat adalah sektor ekonomi yang menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia. Sebelum ada undang-undang UMKM, itu yang dimaksud dengan sektor perekonomian rakyat itu belum bisa dirumuskan. Tetapi bagi saya setelah ada undang-undang itu, kan ternyata jelas bahwa 97,8% dari entitas usaha kita itu usaha mikro.
Bank Dunia menyebutnya sebagai economically active poor. Orang miskin yang aktif di bidang ekonomi. Jumlahnya 63 juta unit usaha. Ya, kalau menghidupi 63 juta keluarga, ya bisa dihitung aja berapa orang Indonesia yang hidup dari sana. Ketika krisis 1997-98, kita mengalami pukulan luar biasa, tapi usaha-usaha mikro ini menampung para penganggur. Mereka malah menjadi suatu solusi dari masyarakat. Nah, solusi apa? Ya menampung. Ketika ekonomi mulai bangkit lagi, setelah 2-3 tahun malah Indonesia cepat sekali. Dibandingkan dengan krisis tahun 2008 di Amerika dan di Eropa, itu mereka jauh lebih lama, karena tidak ada usaha mikro. Tapi usaha mikro ini bagaimana nasibnya sekarang? Kalau dulu bisa menolong, sekarang mereka dengan adanya COVID ini malah terkena sendiri begitu. Ya, pilihannya kan seharusnya bukan pilihan, tapi ekonomi atau kesehatan. Dua-duanya dipilih. Nah, itulah masalah yang saya rasa dihadapi oleh pemerintah. Nah, bagi kami yang biasa di bawah bersama masyarakat itu, melihat ada perkembangan-perkembangan baru yang berbeda daripada yang sebelumnya. Kalau dulu orang itu hanya berpikir tentang public and private partnership, people gimana? Jadi dalam perjalanan ya Indonesia merdeka ini kan mendekati 17 Agustus ini, pikiran kami ke sana semua. People gimana? Usaha-usaha yang dilakukan oleh civil society organization atau apapun namanya, LSM, NGO, apapun, itu ya sangat diwaspadai oleh pemerintah, bukan kalau di negara-negara seperti Bangladesh atau di Skandinavia, kan. Kalau ada inisiatif masyarakat untuk melakukan sesuatu, itu sikap pemerintah setempat lalu what can I do for you? Technical assistance, legal assistance, atau financial assistance. Di Indonesia yang kami rasakan adalah pertama dicurigai. Yang kedua, kalau dianggap baik, diambil over. Dan kemudian jadikan proyek-proyek, proyek itu ya, durasinya kan terbatas pada waktu. Jadi penglihatan kita terhadap people seperti yang kami rasakan di kalangan masyarakat bawah, ini memang sangat perlu kita perhatikan. Nah, saya menjadi kaget tadi ketika Mas Garin refleksikan bagaimana komunikasi publik kita. Itu dari perspektif yang kami lakukan itu justru apa yang sekarang terjadi sangat menolong. Jadi kalau dulu orang ya bahkan sudah tercerabut di desa-desa yang istilah gotong royong itu sudah hampir tidak ada. Sekarang muncul di tingkat pusat dan itu diupayakan entah karena ketakutan atau karena apa gitu juga. Tapi ini suatu kesempatan untuk membuka seluas-luasnya dan menyadari sedalam-dalamnya bahwa tanpa people tidak bisa, pemerintah pun tidak bisa. Jadi memang kami sangat ya kasus-kasus yang terjadi aja di desa-desa itu, dan kalau kemudian pada akhirnya
terumuskan bahwa usaha mikro adalah usaha sektor perekonomian rakyat, ya itulah yang bagaimana harus kita hidupkan. Karena sekarang pernyataan-pernyataan yang muncul, kalau mereka tidak bisa bekerja karena memang kesehatan harus tidak bekerja, lalu mampukah pemerintah memberi makan pada mereka? Jadi masalah-masalah yang kami hadapi sangat konkret, sangat hidup dan mati. Dan ini membutuhkan satu kegotong royongan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara komitmen kebersamaan. Saya sekitar itu, Mas Ipong. Baik, Pak. Ya, saya itu saya hayati sejak saya mahasiswa, itu berarti sudah 58 tahun yang lalu. Saya bergerak di bidang ini. Baik. Itu sangat apa namanya? Ya, saya merasa itu suatu panggilan. Baik. Pak Bambang, kita semua kagum dengan konsistensi Pak Bambang ya. Dan bahkan kami tidak mengikuti ekornya pun tidak sanggup gitu ya untuk menjadi lebih konsisten. Tapi kita yang muda-muda di sini di ruangan ini yang paling sepuh kan Pak Bambang ya. Jadi yang disampaikan Pak Bambang itu pasti bukan mengandung ya, mewakili kebenaran ya, karena memang hidup di situ. Nah dulu waktu krisis 98 kan muncul generasi entrepreneur pertama ya, setelah krisis itu ya. Nah krisis yang kedua ini kita berharap ada windfall profit ya, jadi satu gelombang baru. Tapi ternyata sistemnya semua runtuh gitu ya. Jadi yang miskin makin miskin gitu ya. Dan tentunya yang kaya mungkin bisa mendapatkan windfall profit justru di tengah kesulitan ini. Nah ini situasi yang nggak tahu ya, karena di seluruh dunia pun ini juga satu kita gagap gitu. Jadi nggak ada banyak yang trial and error gitu ya. Makasih Pak. Kita nanti obrolan ini bisa seharian ya, memperingati Hari Kemerdekaan ini. Tadi kan judulnya ya dari Ernest Hemingway ya. Untuk apa kemerdekaan ini sesungguhnya gitu. Makasih banyak. Ini Kang Eri masih ikut tahlilan ya. Nah, biasa ini Mbah Taufik ya dia nanti yang akan menutup perbincangan kita malam ini, merangkum semua untayan pikiran dari seluruh teman-teman. Mungkin ada yang kita sering terjebak di dalam perspektif kita atau karena profesi kita, karena tugas-tugas kita. Justru mungkin Taufik bisa ikut melihat perspektif lain yang mungkin kita lalai, abai melihatnya. Taufik silakan. Itu Komeng mau bicara dulu, Ipong. Mas Komeng. Mas Komeng. Aku udah bicara. Oh, udah tadi. Taufik. Sekarang kita mau dengar Taufik itu. Biasa ya, itu. Taufik nih. Ya, terima kasih. Berbahagia sekali bisa ketemu dengan para senior ya. Sekarang tiba-tiba menjadi umur panjang itu satu anugerah ya. Bagi kita yang muda ini perjuangan sekarang. Setiap tahun itu seperti menjadi sesuatu yang makanya bertemu aja dengan para senior sangat berbahagia. Saya ingin merenung sedikit antara ibu kota baru dari Komeng dengan panduan komunikasi berbangsa dengan Garin gitu loh. Jadi kalau kita lihat ini dalam konteks Indonesia, kalau sekarang ini yang terjadi kan ada pergeseran otoritas sudah. Jadi kalau kita lihat dari pra Indonesia sampai dengan kira-kira sampai munculnya penjajahan, otoritas itu kan bersifat monolog. Itu dewa raja. Jadi otoritas itu tergantung dari kekuasaan atau raja yang bersifat dari atas ke bawah gitu. Baru negara bangsa ini otoritas itu menjadi dialog gitu. Jadi artinya muncullah etika berbangsa, panduan, ada moralitas, negara hukum, kemudian tatanan semuanya. Jadi itu yang saya sebut sebagai dialog. Tetapi persoalannya sekarang itu otoritas sejak tahun 2006 sebenarnya dengan revolusi komunikasi itu, otoritas itu sudah bergeser ke algoritma sekarang ini. Bukan lagi kepada persoalan-persoalan nilai, apakah itu monolog atau dialog, tapi sudah bersifat metalog gitu loh. Itulah yang kenapa
terjadi disrupsi besar-besaran sekarang, kenapa tiba-tiba buzzer media sosial, dunia komunikasi kehilangan arah, karena memang otoritasnya sudah bersifat algoritma. Ingat, mungkin media itu sendiri adalah mesis itu sendiri. Saya kira ini yang dikritik oleh Garin dengan sangat baik ya, untuk kita refleksikan. Tetapi kita lihat gimana cara Indonesia dari masa ke masa itu ketika terjadi pergantian otoritas itu. Biasanya yang menarik, kalau akan terjadi melalui bencana besar atau perubahan-perubahan besar yang terjadi dari satu masa ke masa, ada dua yang dia lakukan di Indonesia ini. Satu, itu dengan memindahkan ibu kota. Jadi kalau kita lihat kenapa misalnya Sriwijaya, ibu kotanya berpindah-pindah dan tidak bisa ditentukan di mana ibu kota utama, itu karena memang cara mereka untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan berdasarkan atas otoritas yang monolog itu. Begitu juga ketika terjadi perpindahan ya dari Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, itu kan karena ada bencana besar ya, yang itu diperkirakan saya kira karena Gunung Merapi dan kemudian menghabiskan seluruh di sana. Mereka perpindahan ke Jawa Timur itu dengan melakukan dua cara biasanya. Satu, pemindahan ibu kota seperti saya lakukan. Yang kedua, itu merubah aksaranya, merubah bahasanya. Jadi kalau kita lihat Sriwijaya itu Palawa, kemudian juga muncul nanti Sanskrit, kemudian muncul Jawa kuno, kemudian nanti muncul Arab Jawi, ya, itu dan terjadi pergeseran perpindahan kekuasaan, itu adalah cara natural dari masyarakat Nusantara untuk menghadapi bencana, menghadapi perubahan itu. Nah, karena itulah betapa pentingnya saya kira gagasan atau ide tentang ibu kota baru ini yang muncul sekarang ini, itu memang mungkin ya, mungkin kalau dari pemerintahan sekarang itu dianggap itu semata-mata hanya sebagai program baru dalam rangka propaganda. Tapi kalau saya lihat dalam perspektif cara kita ingin survive di Indonesia ini, di Nusantara, itu cara natural sebenarnya untuk menjaga keberlanjutan. Jadi ibu kota baru menurut saya itu adalah metalog kita. Metalog yang melampaui monolog atau dialog yang ada. Karena dengan demikian itu cara kita untuk bisa merespon. Ingat, panjang dari satu rezim di kita, maksudnya dinasti, itu sebenarnya maksimal tuh 200 tahun. Kita ini baru 75 tahun. Dan karena itu, kaitannya antara tadi ibu kota baru dengan panduan berbangsa itu, kita harus bisa menafsirkan dan membuat narasi yang cukup tepat sebenarnya tentang keberlanjutan atau keberadaan ibu kota baru di sana yang tidak semata-mata terkait dengan keberlangsungan kekuasaan atau keberlangsungan bangsa, tapi konteksnya dengan persoalan lebih luas dari yang kita hadapi, bencana apakah alam, climate change, kemudian juga ini. Karena itu isu habitat sekarang ini, habitat itu pemukiman, itu menjadi sangat krusial dalam panduan berbangsa ini. Jadi Garin, benar Garin ketika melihat bahwa kita kehilangan panduan berbangsa, dan karena tidak ada meta narasi atau meta komunikasi, saya sebut sebagai metalog yang ada, dan saya kira kesempatan dari pemindahan ibu kota baru ini harus dilihat sebagai satu peluang baru untuk membangun keberlanjutan ini. Karena kalau misalnya sekarang banyak reaksi-reaksi muncul, oh dari mana dananya, dari mana apakah itu momentumnya tepat atau enggak? Saya kira momentum itu justru yang harus diciptakan kembali. Saya ingat kalau kita lihat ketika terjadi pergeseran otoritas ya dari dunia yang bersifat dialog, maksudnya tatanan-tatanan negara bangsa, ke yang bersifat algoritme yang sekarang muncul di dunia teknologi, itu terjadinya tahun 2006. 2005, 2006 itu ketika awal semua Yahoo, kemudian Google itu muncul di dunia, dan pada saat itu tsunami muncul. Dan kita lihat pada saat itu, ketika kita setelah pasca reformasi, ada pertanyaan apakah Indonesia ini akan berlangsung atau tidak.
Tetapi momentum dari tsunami Aceh itu dimanfaatkan sebaiknya untuk cara kita membangun kembali berbangsa. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Kuntoro di Aceh itu, meskipun skalanya kecil, sebenarnya itu adalah retakan kecil yang membangun kembali kebersamaan dan keindonesiaan seperti yang kita hadapi sekarang ini. Nah, COVID ini saya kira momentum yang paling penting, saya kira, untuk lakukan itu. Karena itu mimpi untuk pemindahan ibu kota ini bukan masalah teknis. Ini kalau kita lihat dalam sejarah panjang dari peradaban Indonesia, itu cara natural dari bangsa ini untuk mencoba bertahan dan coba untuk melanjutkan keberlangsungannya. Terima kasih Ipong dan para senior, kira-kira itu dua pembicaraan itu yang saya ingin refleksikan, ingin rangkumkan. Terima kasih Ipong. Terima kasih, ini luar biasa ya. Ini vitamin gitu ya, di tengah kita lagi merenung masing-masing di rumah dengan keluarga dan sebagainya. Ini pertemuan, moga-moga kalau bisa kita kayak ngecharge baterai gitu ya, kan di tengah kesibukan kita kapan-kapan kita kumpul lagi, ngobrol lagi. Kebetulan Romo Muji nggak bisa ikut, ini Kang Eri juga lagi ikut tahlilan, dan banyak sekali tahlilan hari ini dari teman-teman, tapi karena kita semua sudah ingin bertemu. Kedua juga mungkin kita pikirkan tadi ya gagasannya, ya ini ayo kita ngobrol sekarang, ajak masyarakat, melemparkan pikiran kita ke masyarakat. Saya pada prinsipnya menyambut baik aja, karena dulu juga Forsa itu ada dua arus besar ya, satu ke dalam, satu keluar. Ya udah kita ngobrol-ngobrol kita aja, tapi juga ada yang mempunyai mazhab, bagaimana ini harus sampaikan pikiran kita ke masyarakat. Artinya sharing sebagai warga negara gitu. Terima kasih nih atas waktunya, mohon maaf menyita waktu, sudah cukup malam, terutama kepada senior-senior. Makasih nih, Rin ya, sudah lama Semuanya kita nggak dengar. Sangat senang mendengar uraian para senior. Terima kasih. Terima kasih semuanya, selamat. Saya foto dulu. Udah Kang Eri buka. Ini Pak Agus menjaga jaraknya berlebihan nih Pak Kiki. Pak Agus menjaga jaraknya berlebihan sampai dengan kita pun menjaga jarak nih Pak Agus. Ya selamat ya. Kang Eri sehat. Ini internetnya, saluran internetnya ada di anu. Kang Eri sehat, Kang Eri. Alhamdulillah. Saya coba lihat rambutnya mampir gitu. Ada Eri. Tetap gaya. Beda Kang Eri. Itu jadi Mas Komeng dulu kayak gitu, rambutnya sekarang Kang Eri yang kayak gitu. Oke ya, pamit, terima kasih banyak ya. Oke, semua terima kasih. Kesehatan, tetap semangat. Oke. Kesehatan dan tetap optimis. Malam semuanya, kesehatan. Sehat. Sehat. Mari, Terima kasih. Terima kasih. Komen.